Selamat malam, perkenalkan kami dari Audit Sistem Informasi dengan judul Evaluasi Sistem Informasi Aplikasi Satu Sehat pada domain EDM menggunakan COVID-5. Tim kami beranggotakan dengan Ketua Oktovianto Panca Dirgantara, anggota dengan saya Citra Fitra Damayanti, dan Sugangga Herdika. Next. Mengapa kita mengambil evaluasi sistem informasi aplikasi Satu Sehat pada domain EDM menggunakan COVID-5? Karena pada tanggal 1 Maret 2023, Kementerian Kesehatan resmi mengubah Peduli Lindungi menjadi aplikasi kesehatan masyarakat Satu Sehat Mobile. Satu aplikasi ini digunakan dalam sistem kesehatan nasional yang memiliki berbagai fitur seperti pendaftaran online, booking jadwal dokter, dan pembayaran online. Selain itu, evaluasi sistem informasi pada aplikasi Satu Sehat perlu dilakukan untuk memastikan keamanan dan keandalan sistem. Domain EDM, Evaluate, Direct, and Monitor dalam COVID-5 digunakan untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan TI dan memberikan arahan strategis kepada manajemen dalam pengambilan keputusan. Tujuan penulisan ini ada tiga, yaitu satu, mengevaluasi kualitas sistem informasi menggunakan framework COVID-5. Yang kedua, mengukur tingkat kematangan pengelolaan sistem informasi domain EDM berdasarkan COVID-5. Dan yang ketiga, memberikan gambaran tingkat kematangan dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pengelolaan sistem informasi tersebut. Ruang lingkup. Ruang lingkup kami dari penilaian itu sendiri yaitu sistem informasi aplikasi Satu Sehat dengan domain EDM COVID-5. Penyusunan rekomendasinya kami sesuaikan dengan kerangka kerja COVID-5 untuk meningkatkan pengelolaan dan pengendalian sistem informasi. Evaluasinya sendiri kami dari pengelolaan dan pengendalian sistem informasi aplikasi Satu Sehat. Metodologi penelitian. Yang pertama, kami melakukan studi literatur, yaitu pengetahuan sistem informasi, konsep, dan framework pada aplikasi Satu Sehat dan COVID-5. Langkah kedua, pengumpulan data. Pengumpulan data, kami merancang kuesioner yang sesuai dengan variabel penelitian yang telah ditentukan. Langkah ketiga, analisis data. Data dianalisis menggunakan perhitungan tingkat kematangan COVID-5 domain EDM, menilai kualitas dan efektivitas sistem, dan mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Serta yang terakhir, kami penyusunan laporan, yaitu evaluasi, rekomendasi perbaikan, serta kesimpulan dan saran untuk perbaikan sistem informasi aplikasi Satu Sehat pada domain EDM itu sendiri. Tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang pertama yaitu audit sistem informasi. Apa itu? Audit sistem informasi sebagai audit tersendiri dan bukan merupakan bagian dari audit laporan keuangan, sehingga perlu dilakukan untuk memeriksa tingkat kematangan atau kesiapan suatu organisasi dalam melakukan pengelolaan TI. COVID-5 merupakan sebuah kerangka menyeluruh yang dapat membantu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Prinsipnya yaitu satu, meeting stakeholder needs. Dua, covering the enterprise end-to-end. Number three, applying a single integrated framework. Yang keempat, enabling a holistic approach. Yang kelima, separating governance from management. Serta yang ketiga, tinjauan pustaka kami mengambil dari domain EDM. Ada tabel pada berikut ini. Satu, ensure governance framework setting and maintenance. Ada EDM 01.01 sampai EDM 0103. Yang kedua, ensure and benefit delivery, yaitu EDM 0201 sampai EDM 0203. Nomor tiga, ensure risk optimization, yaitu EDM 0301 sampai EDM 03.03. Yang keempat, ensure resource optimization, EDM 001 sampai EDM 0. Yang stakeholder transparency,
yaitu EDM 0501 Evaluation Order Reporting Requirement hingga 05.03 yaitu Monitor Stakeholder Engagement. Yang selanjutnya akan saya akan dilanjutkan oleh anggota kami yaitu Ketua Pak Oktovianto Pancadika. Silakan. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Oktovianto Pancadigantara di sini akan melanjutkan. Selanjutnya masuk ke metode penelitian. Yang pertama adalah melakukan studi pustaka, yaitu melakukan analisis terhadap konsep dan teori yang terkait dengan evaluasi sistem informasi, aplikasi satu sehat, dan COVID-5 domain IDM. Kemudian yang kedua, observasi, yaitu mengamati secara langsung untuk memahami secara mendalam sistem informasi aplikasi satu sehat. Berikutnya yang ketiga, yaitu mengevaluasi secara sistematis setiap elemen kerangka kerja COVID-5 yang terkait dengan domain IDM. Di sini kita menggunakan skala Goodman, yaitu interval antara ya atau tidak. Untuk ya adalah nilai 1 dan tidak adalah nilai 0. Untuk rumus yang digunakan sama, yaitu indeks sama dengan sigma jawaban dibagi sigma pertanyaan kuesioner. Kemudian metode penelitian yang keempat yaitu penilaian kapabilitas, yaitu proses dilakukan untuk mengidentifikasi level kapabilitas proses tertentu dan kemudian menentukan langkah selanjutnya untuk melakukan peningkatan terhadap kapabilitas proses tersebut. Tingkat kapabilitas bisa dilihat pada tabel berikut dari level 0 incomplete process sampai dengan level 5 optimizing process. Dan ini adalah penjelasan dari masing-masing level yang tadi, tingkat kapabilitas proses yang digunakan di dalam penilaian proses terdiri dari 6 level. Yang pertama itu level 0, itu incomplete process, yaitu proses tidak diimplementasi atau gagal mencapai tujuan proses. Yang kedua level 1, perform proses, yaitu implementasi proses mencapai tujuannya. Kemudian level 2, manage proses, yaitu proses pada level 1 diimplementasi ke dalam sebuah pengaturan proses, yaitu direncanakan, dipantau, dan dievaluasi. Dan produk kerja proses tersebut ditetapkan, dikontrol, dan dipertahankan secara tepat. Selanjutnya level 3, establish proses, yaitu proses pada level 2 diimplementasi menggunakan proses yang terdefinisi dan mampu mencapai hasil proses. Selanjutnya level 4, predictable proses, yaitu proses pada level 3 dijalankan dengan batasan yang telah terdefinisi untuk mencapai hasil proses. Yang terakhir level 5 atau optimizing proses, yaitu proses pada level 4 ditingkatkan secara berkelanjutan untuk memenuhi tujuan organisasi saat ini dan saat mendatang. Selanjutnya, penilaian kapabilitas, skala yang digunakan untuk menilai atribut proses. Ada 4, yang biasa disingkat N, P, L, dan F. Untuk N adalah not achieved, itu 0 sampai dengan 15%, di mana terdapat sedikit atau tidak terdapat sama sekali bukti pencapaian atribut terhadap proses yang dinilai. Yang kedua, P atau partially achieved, yaitu lebih dari 15% sampai dengan 50%, di mana terdapat beberapa bukti pendekatan dan beberapa pencapaian atribut proses yang dinilai. Yang ketiga, L atau largely achieved, yaitu lebih dari 50% sampai dengan 85%. Di sini terdapat bukti pendekatan sistematik dan pencapaian yang signifikan terhadap atribut proses yang dinilai. Yang keempat, F atau fully achieved, itu lebih dari 85% sampai dengan 100%. Di sini terdapat bukti lengkap dan pendekatan sistematik serta pencapaian penuh terhadap atribut proses yang dinilai. Berikutnya adalah hasil dari domain IDM, di mana proses IDM 01.01
mencapai kematangan presentasi 76% dengan nilai 3,8 dengan kriteria L atau largely achieved dan level di level 3. Kemudian EDM 0201 kematangan presentasi 66% dengan nilai 3,3 kriteria L level 4. Selanjutnya IDM 0301 kematangan persentase 80% nilai 4,0 kriterianya L level 3. Yang terakhir IDM 0401 kematangan persentase 68% nilainya 3,6 kriteria L dengan level 3. Silakan Mas. Ya, sebelumnya terima kasih untuk Mas Fian. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Sugeng Rika. Saya akan melanjutkan dari pembahasan dari Mas Fian, yaitu hasil dan pembahasan, rekomendasi perbaikan, analisa kapabilitas saat ini sudah mencapai level 3, yaitu stabilitas proses. Berikut rekomendasi yang dapat diberikan: mengadakan atau sosialisasi kepada pengguna aplikasi satu sehat tentang kebijakan dan prosedur yang berlaku. Kedua, mekanisme autentikasi yang kuat seperti kata sandi yang flex atau pengguna autentikasi multifaktor untuk melindungi akses yang tidak sah. Yang ketiga, menetapkan prosedur dan respon yang jelas untuk mengatasi aktivitas yang melanggar kebijakan. Next. Rekomendasi EDM 0201 berdasarkan dari analisa tingkat kapabilitas proses saat ini, EDM 02 mencapai level 4, yaitu predictable proses. Berikut rekomendasi yang dapat meneruskan. Yang pertama, melakukan analisis mendalam terhadap nilai-nilai yang dihasilkan oleh aplikasi satu sehat, seperti peningkatan efisiensi, penghemat biaya, peningkatan kualitas layanan, atau peningkatan kepuasan pengguna. Yang kedua, melakukan analisis bisnis yang terkait dengan aplikasi satu dan mengidentifikasi area-area yang dapat dioptimalkan. Yang ketiga, melakukan evaluasi terhadap keberlanjutan operasional aplikasi satu sehat, termasuk biaya dan pemeliharaan. Next. Rekomendasi EDM 03 berdasarkan dari analisa tingkat kapabilitas proses ini, EDM 01 sudah mencapai level 3, yaitu establish proses. Berikut rekomendasi yang dapat penulis berikan. Yang pertama, melakukan analisis resiko yang lebih komprehensif terhadap aplikasi satu dengan melibatkan semua pihak terkait. Yang kedua, mengembangkan dan menerapkan tindakan mitigasi resiko yang efektif untuk mengurangi kemungkinan terjadinya resiko dan dampak yang ditimbulkan. Yang ketiga, meningkatkan manajemen resiko yang ada, memperkuat identifikasi, evaluasi, dan pemantauan resiko secara berkala. Next. Rekomendasi EDM 04 berdasarkan dari analisa tingkat kapabilitas proses saat ini, EDM 04 sudah mencapai level 3, yaitu stability proses. Berikut rekomendasi yang dapat penulis berikan. Yang pertama, mengoptimalkan pengguna sumber daya yang tersedia, termasuk 1, 2, 3, 4, 5, level 3, level 43, 83, 343, 612, 345, EDM 01, EDM 02, EDM 03, EDM 04, infrastruktur, infrastruktur teknologi, personel, dan anggaran untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional aplikasi, memberikan pelatihan dan pengembangan keberlanjutan dalam pengelolaan dan pengoperasian aplikasi satu sehat. Yang ketiga, mengimplementasikan sistem pengawasan yang efektif untuk memantau sumber daya, mengidentifikasi permasalahan, dan mengambil tindak perbaikan yang diperlukan. Next. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, masih
memiliki beberapa kekurangan dalam hal pengelolaan data dan sistem keamanan dan informasi. Saran yang pertama, perusahaan pengembang aplikasi Satu Sehat perlu memperbaiki pengelolaan data dan keamanan informasi untuk meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap aplikasi tersebut. Yang kedua, penggunaan kerangka kerja COVID-5 dapat jadi salah satu alternatif yang efektif untuk melakukan evaluasi sistem informasi pada aplikasi Satu Sehat dan aplikasi serupa lainnya. Yang ketiga, pihak-pihak terkait perlu memperhatikan aspek keamanan informasi dalam penggunaan aplikasi kesehatan seperti Satu Sehat untuk menjaga kerahasiaan dan integritas data pengguna. Next. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika masih banyak kekurangan. Sekian dan terima kasih.